Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai, berkat, kasih Tuhan dilimpahkan untuk kita semuanya oleh karena kasih-Nya yang besar. Amin. Saudara-saudara, Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus dari kematian yang terjadi hari Minggu yang belum lama ini diperingati. Namun, suasana sukacita, kegembiraan masih bergema di gereja-gereja. Betapa tidak, karena Paskah adalah kesukacitaan yang besar bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kebangkitan Yesus dari kematian setelah 3 hari dalam kubur adalah fakta dan kebenaran yang tak terbantahkan, suatu kemenangan akan kekekalan bagi manusia. Dalam kitab Matius, orang-orang atau kelompok-kelompok yang anti Yesus mendatangi Pilatus dan memohon agar kuburan Yesus dijaga, sebab mereka khawatir apa yang pernah dikatakan Yesus, bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga, menjadi benar, menjadi kenyataan. Atau kalau tidak, pengikut-pengikut Yesus diduga akan mencuri jenazah Yesus dan mengabarkan ke publik bahwa Yesus bangkit. Lalu Pilatus mengabulkan dengan mengirim regu tentara Romawi untuk menjaga makam Yesus dan memeteraikan sebagai jaminan aman dari pengerusakan. Ini ditulis dalam Matius 27 ayat 63 sampai 66. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun apa yang terjadi dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10 ditulis, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengkatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara, pada ayat tersebut jelas
kuasa Allah melalui malaikat-malaikatnya menggulingkan batu yang sudah dimeteraikan untuk menutup kubur Yesus. Melalui gempa hebat dan prajurit penjaga itu sangat ketakutan. Malaikat dengan wajah bercahaya memberitahu Yesus telah bangkit hidup. Lalu di perjalanan perempuan-perempuan itu bertemu dengan Yesus yang hidup dan kemudian menyembah Yesus dengan sukacita dan kegirangan. Perempuan-perempuan itu mewartakan Yesus bangkit, Yesus hidup. Bagaimana dengan prajurit-prajurit Romawi yang diperintahkan Pilatus untuk menjaga kubur? Prajurit-prajurit itu ternyata seperti ditulis di kitab Matius 28 ayat 11 sampai 15. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, saudara-saudara terkasih, serdadu-serdadu Romawi itu disuap, disogok agar memberitakan bahwa murid-murid Yesuslah yang mencuri malam-malam. Betapa licik pemuka-pemuka Yahudi yang antikris tersebut. Dan cerita itu sampai sekarang masih tersiar dengan perubahan. Bukan mayat Yesus dicuri murid-muridnya, tetapi disebarkan berita bahwa Yesus tidak pernah disalib. Yang disalib orang yang mirip-mirip Yesus. Inilah dusta atas fakta dan kebenaran bahwa Yesus mati dan bangkit di hari ketiga setelah penyalibannya. Rasul Paulus menulis, "Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18 dan 20. Ya benar, kata Paulus, Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Maksudnya, Yesuslah contoh, bukti adanya kebangkitan orang mati. Seperti itulah kelak orang-orang yang percaya kepada Yesus dibangkitkan dan tetap hidup seperti Yesus yang sulung. Selanjutnya Paulus menulis, manusia pertama yaitu Adam berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua Yesus berasal dari surga, makhluk alamiah
sama dengan Dia yang berasal dari debu, tanah, dan makhluk-makhluk surgawi, sama dengan Dia yang berasal dari surga. 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 48. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan bahwa Yesus adalah dari surga, bukan dari debu tanah. Yesus adalah makhluk surgawi. Yesus adalah Tuhan yang turun dalam rupa manusia. Ditulis dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Betapa hebat kuasanya, maksudnya kuasa Allah, bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia, yaitu Yesus, dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat gamblang dan jelas bukti fakta bahwa Yesus adalah Tuhan, pribadi sepenuhnya rohani, bukan dari debu dan tanah. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dari surga, mati untuk menebus manusia dari kutukan dosa, lalu dibangkitkan sebagai yang sulung, adalah gambaran kebangkitan manusia yang percaya Yesus, yang pasti dialami kelak dan akan tinggal di surga bersama Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Yesus hidup dan memberi hidup umatnya, hidup kekal di surga. Puji nama Tuhan. Ya Allah yang kudus, berkati Pirsawan channel ini, beri pengampunan dan lawat serta beri campur tangan Tuhan atas setiap persoalan mereka, oleh karena kasih dan pengampunan Yesus Kristus Sang Penebus. Amin.